Mari saudara yang ada di tempat ini, bahkan engkau yang streaming, dimanapun engkau berada, engkau kontak dengan Tuhan. Tuhan katakan engkau harus kontak dengan Tuhan. Engkau harus kontak dengan Tuhan. Sikata karadaba sikata kaya radaba sekere. Kiara nama sikata kaya radaba sekere. Kiara nama sikata kaya radaba sekere. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami tidak mau yang biasa-biasa saja. Kami persembahkan kepadamu. Kami mau yang terbaik. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Ya radabase kata kaya radabase kere. Ya, silakan Tuhan, silakan Tuhan. Mari saudara, mari engkau yang ada di sini, bahkan engkau yang streaming, mari sembah Dia. Tuhan tersenyum saudara, Tuhan tersenyum melihat pujian-pujianmu, melihat penyembahan-penyembahanmu yang engkau naikkan di hadapan Tuhan. Si kata kaya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada di malam ini Tuhan. Kami percaya malam ini adalah acara Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan silakan Tuhan, Kau beracara dan Kau berperkara bagi setiap kami. Apapun yang Engkau mau sampaikan lewat firman dan pesan-Mu Tuhan. Silakan Tuhan, silakan. Silakan Tuhan. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Silakan Tuhan. Tuhan, suci dan kuduskan kami Tuhan. Biar kami semuanya layak untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan, biar semuanya itu yang daripada Tuhan, yang Engkau mau sampaikan. Hamba-Mu Tuhan, hanya hamba yang menjadi saluran-Mu Tuhan. Dan Engkaulah yang berfirman malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya tidak ada kuasa lain yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk menerima firman dan pesan-Mu Tuhan. Karena sudah dikalahkan dengan kuasa pujian penyembahan kami. Dan hanya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan ajaib dan luar biasa. Amin saudara. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, saya bisa ada di tempat ini. Dan saya berterima kasih kepada pemimpin AOC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ini suatu penghormatan bagi kami bisa berdiri di sini. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Pendeta Franklin. Pelayanan kami ada di Provinsi Jambi atau di Kota Jambi. Dan saya dari Jambi ke Bandung bersama dengan istri saya. Dan ada pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa yang ikut dengan saya. Boleh berdiri? Mana ini? Saya takut mereka hilang.
Oh ada, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, awalnya saya memang mau naik pesawat saudara, supaya lebih cepat. Ya kan cuma 1,5 jam sampai saya. Dan mungkin ya 2 jam dari Jakarta sampai Bandung. Tetapi ketika mereka mau ikut untuk berangkat, kembali lagi saudara, hati gembala itu melihat domba berjalan sendiri tidak tega. Jadi selagi saya masih bisa, ya oke. Saya bilang oke, saya bawa mobil juga. Saya temani domba-domba saya. Amin. Dan puji Tuhan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kita tempuh, kemarin saya datang 18 jam. Kali ini jadi 20 jam. Tapi saya renung-renungkan, oh iya ya karena saya banyak bawa domba kan. Jadi agak lambat jalannya jadinya. Nah seperti itu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban Tuhan dan pertolongan Tuhan bisa tiba dengan segala selamat. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita langsung saja masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama tema besar kita adalah Hineni. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan kita tahu bersama pada ibadah yang kemarin saya juga ikut, sudah dijelaskan itu sangat jelas sekali tentang apa arti Hineni. Amin saudara? Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita semua dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani ada 178 kata Hineni. Berarti saudara ini suatu yang luar biasa dan ajaib. Amin. Kalau sampai sebanyak itu dalam Alkitab, dalam bahasa asli Ibrani itu ada 178 kali. Dan saudara, tahukah kita bahwa ternyata ketika dalam bahasa Ibrani ini ketika mereka memanggil dan orang menjawab itu saudara bukan hanya sekedar Hineni saudara. Tetapi ada lagi satu saudara yaitu Poani. Tetapi Poani itu seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Lala. Itu sekedar kayak orang absen seperti itu. Umpama contoh Ucok ada? Nah, seperti itu, contoh seperti itu. Ya Poani ya seperti itu. Tetapi Hineni berbeda. Hineni ini berbeda. Karena Hineni ini ketika dia berkata Hineni. Itu ada satu pengertian dia sudah siap. Apapun yang ditugaskan, apapun yang diberikan kepada dia untuk dia lakukan, dia akan lakukan. Walaupun dia belum tahu caranya bagaimana. Tapi pokoknya dia sudah siap. Ketika dia berkata Hineni, dia berarti sudah siap. Apapun itu. Sekalipun itu berat sekalipun, dia sudah siap. Amin saudara. Nah saudara mau jawab apa ini? Poani atau Hineni? Tidak ada suara saudara. Apa saudara? Hineni. Dan kemarin saya ikut ibadah sama di tempat Pastor Jod. Berkata begini saudara. Jadi saudara jangan cuma sekedar bilang Hineni, Hineni. Tetapi ketika diberikan satu tugas, aduh saya adalah hamba yang penuh kekurangan dan lain sebagainya saudara. Tetapi ketika diberikan tugas, kita tahu kita tidak bisa menolak. Karena kita sudah berkata Hineni Tuhan. Amin saudara. Jadi seberat apapun yang diberikan harus diterima. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya tidak akan bercerita lebih panjang tentang Hineni. Tetapi saya akan masuk ke dalam tema yang saya bawa pada malam hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan tema saya ini, saya kesaksian dulu saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya berdoa semalaman, itu di tanggal, untuk masuk tanggal 1, karena itu komitmen saya, untuk setiap masuk di tanggal 1, saya harus doa semalaman. Doa semalaman untuk saya juga masuk di tema yang baru di setiap bulan. Dan malam hari itu Tuhan berbicara tentang saya, kepada saya taat dan setia. Taat dan setia. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa taat dan setia? Semua orang AOC sudah tahu taat dan setia. Tetapi Tuhan berkata, saya mau ingatkan lagi. Taat dan setia. Amin saudara? Saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi saya mau turut aja apa yang Tuhan mau. Amin? Taat dan setia. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang saudara, ini satu menjadi kita semua pasti itu tidak akan pernah lupa yang namanya taat dan setia. Karena itu adalah warisan yang luar biasa dari Pak Daniel buat kita semua.
Amin saudara. Bahkan kita tahu ceritanya saudara. Tetapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau ini datang kembali kepada kita, ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Supaya kita terus bertahan dalam kesetiaan itu. Amin. Karena dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B, saudara, di situ dikatakan saudara, yang bertahan sampai akhir, yang setia sampai akhir, dia dapat apa saudara? Mahkota. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan terlalu kaku saudara. Ya, walaupun di Sumatera itu wow, tapi saya enggak saudara. Ya tenang saja. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika saya dapat itu saya, Tuhan, oke Tuhan. Saya akan sampaikan taat dan setia. Dan saya mau mengalir bersama dengan Tuhan. Dan saudara saya diteguhkan ketika itu hari Kamis. Saya enggak lupa itu tanggal 1 karena itu hari spesial buat saya. Bertepatan hari itu saya berulang tahun. Jadi waduh itu satu hal yang luar biasa buat saya. Nah seperti itu, terus dapat ini nih, jemaat itu kasih ucapan langsung bilang, oh pantesan ya Bapak Gembala kita itu gak pernah marah. Ternyata memang bertepatan hineni katanya, seperti itu saudara. Ya siap, bolehlah saudara, seperti itu. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, siang itu kami ada doa pemimpin di tempat kami, jam 1. Kami ada berempat berdoa dan Tuhan berbicara di situ saudara. Dan Tuhan meneguhkan saya, ya Tuhan. Saya akan sampaikan taat dan setia. Nanti dalam poin-poin berikutnya kita akan ketemu apa yang Tuhan sampaikan. Amin saudara. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kemarin sudah banyak diberikan contoh tentang mereka yang hineni dengan Tuhan. Tentang mereka yang melakukan seperti yang Tuhan mau. Itu sudah sangat jelas. Begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ada Abraham, ada Yusuf, dan banyak lagi saudara. Tetapi pada saat ini saya akan membawa satu tokoh yang sudah kita kenal semuanya. Itu adalah Yesus saudara. Amin. Yesus. Yesus kita tahu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia datang di dunia ini. Ada 5 perkara besar yang dicatat dalam Alkitab. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dan yang terakhir adalah saudara dan saya tunggu. Apa itu saudara? Dia datang kali yang kedua. Amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia melakukan semuanya itu selama masa 30 tahun dia ada di dunia ini. Dia melakukan dengan taat dan setia kepada Bapa saudara. Mari saudara. Yesus dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Dia adalah manusia 100%. Dia pernah merasakan lapar. Dia pernah merasakan haus. Dia merasakan kesakitan ketika dia dicambuk. Tapi saudara, Tuhan dia tetap taat dan setia. Jadi mari saudara, kita melihat pribadi Yesus yang luar biasa. Ada yang berkata begini, ada satu buku saya baca, dia bilang kan Tuhan itu memang utusan Bapa. Oh wajar, dia sanggup melakukan. Oh saudara, jelas sekali. Firman Tuhan berkata, ketika dia datang di dunia, dia adalah manusia 100%. Tetapi yang bikin beda Tuhan dengan kita saudara, adalah dia taat dan setia kepada Bapa. Amin. Dia tidak pernah ambil keputusan tanpa dia tanya kepada Bapa. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bisa seperti Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kembali kepada firman Tuhan. Ketika dia terangkat ke sorga, Yesus berkata, engkau jauh lebih besar akan melakukan apa yang saya lakukan. Amin saudara. Berarti ada kuasa yang tidak terbatas dalam pribadi-pribadi kita. Amin. Kita bisa melakukan itu saudara. Kita bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Bapa. Kembali lagi saudara. Seperti Pak Jo sampaikan semalam. Pikiran yang menghalangi semuanya itu. Amin. Merasa saya tidak layak. Aduh saya ini, kamu lebih hebat dari saya. Enggak saudara. Mari saudara. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan. Ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Saudara saya punya kesaksian begini saudara. Saya dan istri saya melayani ada satu jemaat. Mereka itu baru suaminya yang mengenal Tuhan. Istrinya belum. Dan selama COVID ini saudara. Dia ternyata ketakutan.
Ini saya sudah pernah kesaksian kepada Ibu Selfie. Dia ketakutan, saudara. Ketakutan dan akhirnya dari badannya yang cukup berisi, saudara, sampai itu kurus banget. Sampai kurus banget, sampai tulangnya itu sudah kelihatan. Dan ketika kami ke situ, kami berdoa dan sebagainya. Terus Tuhan kasih pesan untuk ibu ini baca firman Tuhan. Terus istri saya bilang, Bu, baca sampai habis. Dari Matius sampai Wahyu. Tahu enggak saudara? 1 minggu lebih 1 atau 2 hari habis dibaca saudara. Saya pun kaget ketika kembali ke situ. Cepat sekali dia baca. Tetapi yang ajaib saudara, ketika dia taat untuk membaca firman Tuhan saudara. Ada keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dari badannya yang sudah, tulangnya sudah kelihatan. Ketika di situ saudara. Dan ibu ini kalau dengar TV, dia langsung ketakutan. Ada orang yang ketuk panggil dia ketakutan. Tetapi ketika dia taat membaca firman saudara. Keajaiban terjadi. Dia langsung keberaniannya langsung muncul. Bahkan fisiknya langsung kuat. Dulu kalau jalan dia gemetar. Tetapi sekarang dia bisa jalan dengan bebas. Dia bisa ketemu orang. Badannya mulai berisi saudara. Nah saudara, saya melihat satu ketaatan saudara. Amin. Ketaatan dan kesetiaan, dan sampai sekarang dia baca terus kebenaran firman Tuhan. Ajaib dan luar biasa saudara. Ketika saudara dan saya mau taat. Ketika saudara dan saya mau taat kepada Tuhan. Kepada pemimpin dan lain sebagainya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang taat itu tidak mudah saudara. Tidak mudah seperti kita mungkin sampaikan kepada orang lain. Ada tantangan. Banyak tantangannya saudara. Siapa bilang orang yang mau taat, mau setia itu tidak ada tantangan. Banyak tantangan. Tetapi percayalah, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Seperti yang Bapa mau. Kadangkala kita aja yang males saudara. Kadangkala kita aja yang mau tetap diam, tetap tidak mau merespon apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau saudara dan saya mengerti ketika saudara dan saya berkata hineni kepada Tuhan. Seberat apapun kita akan ambil. Amin. Seberat apapun, sesulit apapun pasti kita ambil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Yang akan menyertai saya dan saudara. Saudara, sebelum saya lanjut dalam kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita baca dulu satu ayat lagi. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Kolose. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-22 sampai 24. Demikian firman Tuhan saya baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau. Tuhan rindu sekali. Setiap kita anak-anak Tuhan. Yang berkata hineni kepada Tuhan. Yang berkata iya Tuhan saya siap. Apapun yang diberikan. Apapun yang ditugaskan kepada saya. Iya Tuhan saya kerjakan. Tanpa dia memikir-mikir panjang-panjang. Dia akan kerjakan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruhnya, seenterunya kepada Tuhan. Sebagai budaknya Tuhan. Kita tahu bersama. Budak itu saudara. Itu dia tidak ada hak apapun saudara. Sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan. Dan budak yang setia dan taat ini saudara. Sekalipun dalam sejarah bangsa Israel saudara. Budak itu dia bisa memperbudak itu ada sekitar 7 tahun dan sebagainya. Dan dia diberikan kemerdekaan. Tetapi budak yang taat dan setia. Yang cinta kepada Tuhannya. Dia akan melepaskan kemerdekaan itu. Dan dia akan ikut terus dengan Tuhannya. Amin saudara.
Dan saya mau saudara, dan saya rindu bagi setiap kita. Mungkin kita memiliki kemerdekaan itu untuk bebas. Tetapi biarlah kita terus menghambakan diri kita kepada Tuhan dengan taat dan setia. Amin saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, budak yang taat dan yang setia. Kita tahu bersama saudara, budak, saya tanya dulu, budak dapat upah enggak saudara? Yang budak itu dapat warisan enggak? Enggak ya. Tetapi ini yang Tuhan buka saudara. Ketika kita menjadi budak yang taat dan yang setia kepada Tuhan. Yang gerak-gerik Tuhannya aja dia sudah tahu apa yang mau Tuhannya. Dia sudah tahu mood Tuhannya, moodnya aja dia sudah tahu. Oh, mood Tuhan saya lagi begini. Dia sudah tahu karena dia saking dekat dengan Tuhannya. Dia sangat setia sekali dengan Tuhannya. Karena dia sangat dekat dengan Tuhannya. Sehingga dia sangat mengenal Tuhannya. Sahabat ya memang mengenal kita. Tetapi tidak sepenuhnya mengenal kita seperti budak. Yang dimana Tuhannya di situ dia ada. Tuhan yang mau kemana, dia di situ ada. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan yang melihat budak yang setia ini, budak yang taat ini, budak yang sudah gerak-geriknya aja sudah ditahu oleh budak ini. Sampai apapun yang menjadimu Tuhannya itu dia sudah tahu. Ketika hamba yang melihat budak yang setia dan taat ini saudara. Tahu tidak saudara apa yang terjadi? Dia akan angkat budak ini untuk menjadi anak. Karena hanya anak yang mendapat warisan. Amin saudara. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini bahkan yang streaming. Ketika kita menjadi budak yang taat dan setia kepada Tuhan. Melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan suka, yang Tuhan senang. Saya percaya. Kita bukan sekedar terus menjadi budak, tetapi kita akan diangkat dan menjadi anak yang mendapatkan warisan-warisan yang ajaib dari Tuhan. Amin. Sehingga kemanapun Tuhan panggil kita, Tuhan utus kita, kita nggak nolak saudara. Kita mau kerjakan, kita mau lakukan. Saya sangat diberkati saudara. Ketika saya berjumpa dengan Pak Boas, berjumpa dengan Pak Daniel, dan saya berjumpa dengan tim-tim AOC. Sampai saya berjumpa terakhir bulan kemarin dengan Ibu Selvi dan keluarga. Bersama tim penari dan pemusik. Saya sangat diberkati saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya melihat satu ketaatan yang luar biasa. Sehingga dalam pelayanan kami pun saudara, terjadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Karena ada ketaatan anak-anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Yang ketika Tuhan taruh mau enggak kamu lakukan ini, mau enggak kamu pergi, mau enggak kamu ke sana. Ketika dia melakukan dengan taat dan setia. Sehingga ada benih-benih yang ilahi yang ditabur dimanapun kita pergi dan berada. Amin saudara. Sehingga saya percaya ketika kita bergerak kemanapun kita pergi saudara. Percayalah. Ada sesuatu yang belum pernah kita lihat yang akan Tuhan sediakan di depan. Amin. Seperti saudara kita berdoa setiap pagi saudara. Kalau saya mau bilang enggak usah hitung-hitung. Berapa lama lagi. Ada jemaat saya bilang, Pak kalau boleh Pak doa streaming ini sampai Tuhan datang aja lah katanya. Seperti itu. Sampai Tuhan datang. Karena saya pribadi pun sangat diberkati saudara. Dulu saya juga bertanya-tanya. Bagaimana di masa-masa akhir supaya Tuhan mempersiapkan saya. Supaya saya jangan ada celah sedikit pun. Dan ketika saya ikut streaming ini saudara. Saya sangat diberkati. Dengan setiap perjamuan yang kita lakukan setiap pagi. Itu adalah jaminan buat saudara dan saya. Amin saudara. Untuk Tuhan datang kali kedua. Dia angkat kita bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan dengan taat dan setia. Sehingga benar-benar dalam kehidupan kita ini. Benar-benar hanya DNA ilahi yang ada di dalam hidup kita. Dan hanya benar-benar ketika kita makan roti kehidupan itu saudara. Benar-benar tidak ada lagi keinginan daging dalam diri kita. Hanya keinginan Kristus yang ada dalam diri kita. Amin. Sehingga ketika kita berkata hineni Tuhan. Kita enggak mau nanya-nanya lagi. Nolak-nolak lagi atau ya tunda-tunda lagi atau memikir-mikirkan lagi.
Tapi kita sudah tahu, sekalipun itu berat, saya akan ambil. Amin. Seperti Yesus, saudara. Sekalipun dia tahu itu berat sekali. Dia dalam manusia 100% itu berat sekali. Berat sekali, sangat berat. Karena ketika dia dicambuk, dia merasakan kesakitan. Tetapi dia mau taat dan setia kepada Bapa. Sampai Yesus berkata, selesai. Amin, saudara. Selesai. Dan biarlah kita semua yang ada di tempat ini, bahkan yang streaming, mari kita terus taat dan setia kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, Roh Kudus akan mengerjakan setiap kita yang ada pada sore hari ini atau malam ini. Roh Kudus yang akan lebih menerangkan dan membuka bagi setiap kita yang mau membuka hati kita. Mungkin saya terbatas untuk sampaikan, tetapi Roh Kudus tidak terbatas, saudara. Dan saudara harus tangkap setiap apa yang Tuhan bukakan yang baru buat saudara. Ketika kita taat dan setia sebagai budak, Tuhan akan angkat kita menjadi anak yang mendapatkan warisan-warisan yang ilahi dari Tuhan. Dan semuanya itu kita pakai untuk membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, taat dan setia di kebun anggurnya Tuhan. Amin, saudara. Pastikan malam hari ini, kau yang ada di tempat ini bahkan yang streaming, engkau ada dalam kebun anggurnya Tuhan. Dan pastikan engkau benar-benar bekerja. Dan pastikan benar-benar engkau taat dan setia. Apa yang dimau oleh Tuhannya dalam kebun anggur itu, saudara, engkau kerjakan. Karena di masa-masa ini tidak ada istilah istirahat, saudara, tidak ada. Istirahat di mana, saudara? Di sorga istirahat kita, saudara. Selama kita masih ada di sini, tidak ada istirahat, saudara. Saya ingat sekali, saudara, satu kesaksian juga, saudara. Ketika kita bergerak, waktu itu kita bergerak melakukan pendamaian, angkat dupa, tali dan sebagainya. Dan waktu itu di Provinsi Jambi, saya belum dapat info selengkapnya, saudara. Apa saja yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kami persiapan dan berdoa, Tuhan buka semua apa yang harus dilakukan. Ya sudah, kita jalan, kita kerjakan. Dan tahukah, saudara, ketika Pak Kiki datang, Pak Kiki ngobrol dengan saya, apa sudah yang sudah dikerjakan, Pak? Terus Pak Kiki bilang, oh iya Pak, maaf. Waktu itu saya lupa untuk share lagi seperti ini. Tetapi saya bilang, wow, ajaib Tuhan. Ketika kita mau taat dan setia, ternyata sama. Saya belum tahu sama sekali, saudara. Gak tahu, belum dapat sama sekali. Cuma taunya bergerak. Saya belum dapat detailnya sama sekali. Ketika Pak Kiki sampaikan, waduh, saya hampir terharu, saudara. Kalau kita mau taat dan setia, pasti Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan. Amin. Pasti Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, kita terus taat dan setia kepada Tuhan. Karena taat dan setia kepada Tuhan, itu ada sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan akan taruh terus dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita, ketika kita sudah berkata ini Tuhan, benar-benar gak ada lagi waktu kita main-main. Benar-benar kita semua harus serius dengan Tuhan. Apalagi di masa-masa ini, saudara. Benar-benar kita harus serius dengan Tuhan. Benar-benar ketaatan itu harus dilipat gandakan. Amin, saudara. Saya percaya sekali, saudara. Kalau Tuhan bilang taat dan setia, berarti kita harus lebih taat dan setia lagi, saudara. Amin. Saya percaya semuanya tidak ada yang kebetulan. Dari bulan Januari sampai saat ini, tema-tema yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Dan mari, saudara, mari kita merespon semuanya. Dan mari apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan kasih. Seperti yang sudah kita baca tadi, sekalipun itu pemimpin yang sampaikan, percayalah itu semua yang dari Tuhan. Amin. Mari kita kerjakan dengan taat dan setia. Dan bukan hanya sekedar kita mengerjakan itu di depan pemimpin-pemimpin kita. No, saudara. Tuhan tidak terima, saudara. Sia-sia, saudara.
Tetapi biarlah kerjakan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Seperti kita melakukan kepada Tuhan. Amin. Sehingga itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apapun saat ini yang menjadi bagian kita, yang kita kerjakan, apapun yang sudah diberikan kepada kita, mari saudara, kita terus lakukan dengan taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saya percaya ketika ada ketaatan dalam setiap kita mengerjakan seperti yang Tuhan mau, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sehingga tidak ada bahasa lagi, aduh saya nggak mampu, saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Enggak saudara. Ada Roh Kudus, Parakletos yang menjadi penolong saudara dan saya. Yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan semuanya. Sehingga sekalipun kita belum mengerti seperti yang menjadi pengalaman saya belum dapat semua. Tetapi ketika saya mau taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan bukakan semuanya. Amin saudara. Sehingga keajaiban-keajaiban terjadi. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali peneguhan-peneguhan Tuhan. Yang kadang-kala kita anggap itu ya hanya kecil. Tetapi jangan pernah setiap peneguhan-peneguhan Tuhan itu, jangan pernah kita sepelekan. Amin. Dan biarlah setiap kita yang ada malam hari di tempat ini, bahkan yang streaming, pastikan saudara, kita mau taat dan setia seperti Yesus. Dan pastikan kita menjadi budak yang taat dan yang setia. Dimanapun Tuhannya pergi, di situ kita ada. Apapun yang menjadi gerak-geri Tuhannya, kita tahu apa yang Tuhan kita mau. Dan pastikan malam hari ini, saudara dan saya dan setiap yang streaming ada di kebun angkurnya Tuhan. Saudara tidak ada di luar. Saudara ada di kebun angkurnya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan itu datang, dia dapati kita bekerja saudara. Kita tidak diam. Kita bekerja bukan hanya sekedar ada di kebun anggurnya Tuhan. Tetapi kita bergerak. Tetapi kita bekerja. Sehingga ketika Tuhan datang dia sangat senang sekali. Amin saudara. Karena itu saudara. Jangan pernah merasa oh saya capek. Aduh baru balik lagi. Aduh harus ke sana lagi. Aduh capek Tuhan. Jangan saudara. Jangan. Biar ketika Tuhan itu datang. Melihat kita tetap bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa. Kalau Tuhan bawa kita sampai di kebun anggurnya Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Tetapi mari lakukan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Sekalipun itu banyak tantangan. Sekalipun engkau mengalami capek. Sekalipun begitu banyak tantangan badai yang datang. Tetapi percayalah saudara. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita menjadi hamba-hamba atau anak-anak Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Dikatakan tadi bukan sekedar menjadi pemenang. Tetapi lebih dari pemenang. Amin. Saya teringat saudara ketika Dennis berkata kalau dia lagi bertinju dengan Pak Boas. Ya, Pak Boas lah yang menang. Pak Boas babak belur. Ya, saya mau tanya saudara. Yang menjadi pemenang ketika orang bertinju. Dia menang. Dapat uang enggak? Dapat ya? Dapat. Gede tidak? Gede uangnya. Wow menang. Yang sebenarnya yang lebih dari pemenang itu yang bertinju atau istrinya saya tanya. Ayo. Istrinya kan? Istrinya. Kenapa? Istrinya yang pegang duit saudara. Istrinya yang lebih dari pemenang. Betul gak saudara? Ya, jadi saudara sudah Pak Bos sudah KO ya. Tapi ya istrinya yang pegang duit tetap saudara. Istrinya yang lebih pemenang saudara. Tetapi ketika kita mau taat dan setia. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena jangan sampai ada satupun mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Semuanya harus dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir? Amin. Amin. Bilang amin keras-keras saudara. Amin. Belum keras. Amin. Amin. Saudara mau jawab apa ketika Tuhan panggil saudara? Poani atau hineni? Apa? Kencang saudara. Hineni saudara. Dan sudah kita tahu saudara. Dan Tuhan dengar saudara. Ketika kita semua berkata hineni. Seberat apapun.
kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Dan mari saudara bangkit berdiri saudara. Mari saudara bangkit berdiri saudara. Saya percaya saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan malam hari ini. Kiarana masih kata-kata masih kata-kata masih Kiarana masih kata-kata masih Kiarana masih kata-kata masih kata-kata masih. Tiba-tiba Tuhan ingatkan begini kepada saya saudara. Dan saya harus sampaikan ini. Coba saudara pribadi lepas pribadi yang ada malam hari ini, bahkan yang streaming. Pernah engkau mengalami jatuh cinta dengan Tuhan? Dan pernah engkau mengalami yang namanya cinta mula-mula dengan Tuhan? Dan Tuhan bertanya malam hari ini, apakah cinta mula-mula itu masih ada dalam hidupmu? Apakah cinta mula-mula itu masih bertahan dalam hidupmu? Apa cinta mula-mula itu sudah mulai hilang dalam hidupmu? Saya nggak tahu apa maksud Tuhan saudara. Tapi saya harus sampaikan ini, coba saudara renungkan. Apakah kita mengerjakan semuanya itu masih karena kita merasakan getaran cinta itu dengan Tuhan? Masihkah kita mengerjakan semuanya itu? Ketika kita melayani, ketika kita ditugaskan, masihkah kita merasakan ada getaran itu? Getaran cintanya Tuhan? Atau kita sudah merasa biasa-biasa saja? Oh, saya sudah merasa biasa-biasa saja. Saya nggak tahu saudara, tapi saudara kontak dengan Tuhan. Kontak dengan Tuhan. Engkau setiap yang ada di sini, bahkan yang streaming, engkau kontak dengan Tuhan. Kiarana masih kata karada masih kata kayarada masih kini. Saya nggak tahu saudara. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Taatlah dan setia kepada Tuhan saudara. Kiarana masih kata kayarana masih Kiarana masih kata kayarana masih Ya Tuhan, silakan Tuhan, silakan Tuhan, silakan Tuhan, silakan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan yang akan beracara berperkara bagi setiap pribadi-pribadi yang merenungkan setiap firman dan pesan Tuhan. Dan pastikan malam hari ini cintamu dengan Tuhan itu, ketika engkau datang, ketika engkau melayani, ketika engkau mengerjakan, masih ada getaran itu saudara. Ada getaran itu saudara. Seperti engkau pertama kali mengalami cintamu dengan Tuhan. Ada getaran yang membuat engkau tidak bisa berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan mau itu ada terus dalam hidupmu. Tuhan mau itu ada terus dalam hidupmu. Ada terus getaran itu dalam hidupmu. Setiap engkau datang kepada Tuhan, setiap engkau melayani apapun itu, teruslah merasakan getaran itu saudara. Kiarana masih kata kayarana masih Kiarana masih Ya Tuhan, mari saudara, mari saudara, terus pandang Yesus. Jangan engkau pandang kiri kananmu, tetapi terus pandanganmu melihat Yesus yang sudah mengerjakan dengan taat dan setia. Dan biarlah kita semua mengerjakan semuanya dengan taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi budak-budak yang taat dan setia kepada Tuannya, yang terus ada di dekat Tuannya kemanapun Tuannya pergi dan berada. Dan biarlah pandangan Tuhan itu melihat kesetiaan kita. Dia akan mengangkat kita menjadi anaknya, yang akan mewarisi warisan-warisan yang ajaib. Wah Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pastikan malam hari ini, pastikan malam hari ini engkau ada di kebun anggurnya Tuhan. Dan engkau tidak hanya berdiam. Ketika Tuhannya datang, Dia dapati engkau terus bergerak, engkau terus bekerja.
terus Engkau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Oh, silakan Tuhan, silakan Engkau yang lebih lagi membukakan semuanya ini. Engkau yang lebih lagi memeteraikan bagi kami semuanya Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, mari Engkau yang sudah merenungkan, sudah sampai di mana cintamu mula-mula dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau tidak ada istilah cinta mula-mula. Setengah perjalanan itu hilang, Tuhan tidak mau saudara. Tuhan mau cinta mula-mula itu terus ada dalam hidup kita sampai Tuhan datang kembali saudara. Sampai segala tugas kita selesai. Tuhan mau saudara, cinta mula-mula itu jangan hilang. Getaran itu ketika engkau melayani, engkau merasakan getaran itu. Getaran cintanya Tuhan. Tuhan mau itu jangan hilang. Ketika engkau menyembah Tuhan, kau terus merasakan getaran itu. Mari saudara, sikata kaya rada masekere. Kiara basi kata kaya rada masekere. Kiara basi kata kaya rada. Tuhan malam hari ini Tuhan, kalau Engkau dapati di setiap kami bahkan yang streaming, cinta mula-mula itu hilang. Kami melakukan sudah tidak ada merasakan getaran cinta yang darimu Tuhan. Tuhan malam hari ini, kembalikan bagi setiap kami Tuhan. Kembalikan bagi setiap kami Tuhan. Kembalikan bagi setiap kami Tuhan. Jangan ambil cintamu itu Tuhan dari kami. Kami sadar malam hari ini Tuhan, kami tidak bisa melakukannya semuanya hanya sekedar menjadi rutinitas kami. Kami mau mengerjakan semuanya dengan cinta kepadamu Tuhan, dengan ketaatan dan setia yang daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengambil alih semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap apa yang kami dengarkan malam hari ini, firman Tuhan dan pesan-Mu Tuhan, ketika kami kontak dengan Engkau Tuhan, sekalipun firman itu sangat sederhana sekalipun datang malam ini, tetapi ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan taruh dan kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami akan terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan sampai selesai. Iya Tuhan, kami merasakan malam hari ini Tuhan, ada satu kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami terus taat dan setia kepada Tuhan. Jesus, Mari sembah Tuhan. Mari saudara sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Angkat suaramu yang di tempat ini, yang streaming. Angkat suaramu menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau taruh. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Mari. Oh Jesus. Oh Jesus. Iya. Mari, buka hatimu saudara. Buka hatimu. Beda saudara. Tuhan katakan beda saudara. Beda. Buka hatimu. Yang di tempat ini, yang streaming. Mari, buka hatimu. Oh Jesus.
Shakaralabaya sikerere. Shakaralabaya rase. Shakaralabaya rase. Shakaralabaya rase. Shakaralabaya rase. Shakaralabaya rase. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, Engkau mengingatkan kami malam hari ini untuk kami tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Engkau yang mengetahui setiap kapasitas kami Bapa. Engkau mengingatkan kami malam hari ini. Kami percaya itu bukan suatu kebetulan, tetapi sebuah warning bagi setiap kami Tuhan. Bahwa kami harus mengerjakan segala sesuatu dengan segala ketaatan dan kesetiaan. Dan kami tahu di dalam ketaatan dan kesetiaan ada sebuah pengorbanan. Dan kami percaya ketika pengorbanan itu kami bawa di hadapan-Mu, maka kemenangan demi kemenangan terjadi. Keajaiban demi keajaiban terjadi bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bawa saat ini, kami sebagai hamba, kami letakkan pengabdian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebagai imam-imam di hadapan-Mu saat ini, kami meletakkan setiap kehidupan kami, ketaatan dan kesetiaan kami. Kami tahu bahwa Roh Kudus yang memampukan setiap kami malam hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami saat ini, kami kembali dibangkitkan, kami kembali Tuhan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat harta. Syakaralabaya rasikiri. Amin. Mari saudara, kita katakan sungguh-sungguh Tuhan, 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 Tuhan. Ya ralabaya sikiri. Katakan hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Katakan, ku mau menyembah-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan
selama ku hidup, ku mau menyembah. Sebab kau sangat berarti, ya Tuhan, berarti. Katakan Tuhan yang terbaik, yang terbaik, yang ada, yang terbaik, yang terbaik, yang ada. Katakan yang terbaik, yang terbaik. Ya, sekali lagi katakan yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Katakan Yesus, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin, 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 amin. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kami kembali dibangkitkan, setiap kami kembali diingatkan untuk tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, walaupun ada banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau Roh Kudus yang memberi kekuatan dan memotivasi kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, apapun tugas yang Kau percayakan dalam hidup kami, ajari kami untuk mengerjakan segala sesuatu bukan hanya karena tugas, bukan hanya karena rutinitas, tetapi karena getaran cinta kami kepadamu, sehingga kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami tidak mengampangkan semuanya Tuhan, kami tidak menganggap semuanya mudah Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mengerjakan setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu dan selalu memberikan yang terbaik. Hineni di setiap waktu. Biarlah Tuhan, bukan hanya bulan ini saja kami diingatkan untuk hineni, tetapi sampai Engkau menjemput kami, sampai Tuhan Engkau datang yang kedua kali, Engkau dapati kami tetap hineni. Itu kerinduan kami Tuhan, itu kerinduan kami Bapa. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, setiap cinta kami dipulihkan. Malam hari ini Tuhan, setiap getaran semangat untuk melayani-Mu kembali dibangkitkan. Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan amin dengan kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.